lawan ke petugas, bager ke petugas. Ayo, dorong deh. Dorong Pak. Buat yang merah udah sampaikan aja ya. Ya Pak. Caneng. Sabtu, 4 April 2026, di Kampung Cikumpai PTPN, Desa Kertamukti, Kecamatan Campaka, Purwakarta, alunan musik hajatan seharusnya menjadi latar kebahagiaan. Hari itu, keluarga besar Dadang tengah merayakan hari paling bersejarah bagi buah hatinya, sebuah pesta pernikahan. Namun, takdir berkata lain. Suasana sakral dan penuh tawa itu seketika pecah. Jeritan tamu undangan menggantikan doa restu, saat tenda pelaminan berubah menjadi saksi bisu sebuah aksi penganiayaan brutal. Dadang, sang tuan rumah yang berusia 58 tahun, harus meregang nyawa di hari yang seharusnya ia rayakan dengan penuh syukur. Kericuhan bermula saat sekelompok pria yang bukan merupakan tamu undangan mendatangi lokasi acara. Tanpa rasa malu, mereka meminta sejumlah uang kepada sang tuan rumah. Informasi yang dihimpun menyebutkan, permintaan tersebut merupakan jatah yang kerap dipaksakan dalam acara-acara keramaian, diduga untuk membeli minuman keras. Dadang, yang saat itu tengah fokus mengurus jalannya acara, mencoba mempertahankan harga dirinya dan menolak permintaan tersebut. Namun, penolakan itu justru memicu api amarah para pelaku. Bukannya pergi, mereka malah membuat keributan yang dengan cepat memicu kepanikan massal di tengah kerumunan tamu. Situasi berubah menjadi mencekam dalam hitungan detik. Di tengah kekacauan, Dadang tiba-tiba menjadi sasaran utama. Tanpa ampun, ia dianiaya secara brutal menggunakan benda keras. Jeritan histeris dari keluarga dan tamu undangan pecah saat melihat sang ayah dan kepala keluarga tersebut tersungkur tak berdaya. Rekaman video yang beredar memperlihatkan suasana kacau balau, di mana warga berlarian mencari perlindungan sementara yang lain mencoba memberikan pertolongan seadanya. Duka semakin menyayat hati saat melihat Juju, istri korban, tak kuasa menahan kenyataan pahit tersebut hingga pingsan di lokasi kejadian. Kebahagiaan pernikahan sang anak seketika sirna, terkubur di bawah bayang-bayang kekerasan yang tidak manusiawi. Kepolisian Resor Purwakarta segera bergerak cepat merespons insiden berdarah ini. Kasih Humas Polres Purwakarta, AKP Enjang Sukandi, mengonfirmasi bahwa keributan tersebut berakhir dengan aksi pemukulan yang menyebabkan korban tidak sadarkan diri. Dari hasil olah TKP, polisi mengamankan belahan bambu yang diduga kuat digunakan untuk menghantam bagian kepala korban. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, nyawa Dadang tidak tertolong. Jenazahnya pun dibawa ke RSUD Bayu Asih untuk proses visum. Tak butuh waktu lama, tim Satreskrim Polres Purwakarta berhasil mengamankan sejumlah terduga pelaku. Hadir dalam acara tersebut yang sudah dalam pengaruh minuman keras, meminta sejumlah uang, yaitu 500.000, kepada pemangku hajat untuk tambahan membeli minuman keras. Permintaan tersebut sempat ditanggapi oleh penyelenggara dengan memberikan uang sebesar 100.000. Namun ditolak oleh pelaku karena dianggap kurang. Dalam kondisi terpengaruh minuman keras, kemudian pelaku membuat keributan. Korban yang melihat kejadian tersebut keluar dari rumah dan menegur pelaku, namun salah satu pelaku tidak terima dan kemudian mendatangi korban hingga ke halaman depan rumah dan melakukan penganiayaan dengan cara memukul korban menggunakan sepotong bambu dan tangan kosong yang mengakibatkan korban terjatuh dan tidak sadarkan diri. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit Bakti Usada, namun pada pukul 15.20 WIB dinyatakan telah meninggal dunia. Adapun tersangka yang berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim dengan Jatangras Polda Jabar dengan inisial YI 36 tahun Purwakarta yang melakukan penganiayaan terhadap korban meninggal dunia sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan ada pelaku lain yaitu inisial K 35 tahun
yang melakukan penganiayaan terhadap korban yang lain dalam peristiwa tersebut yang saat ini masih dalam pemeriksaan. Adapun barang bukti yang berhasil kita amankan yaitu pakaian korban maupun pelaku, kemudian potongan bambu, rekaman video, kemudian botol sisa minuman keras. Kronologis penangkapannya yaitu pada hari Senin tanggal 6 April 2026, tim gabungan berhasil mengamankan terduga pelaku yang melarikan diri di wilayah di Jalan Alternatif Segala Herang, Kabupaten Subang. Jadi tadi siang kita berhasil amankan pelaku dan saat ini pelaku telah diamankan dan sedang menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Dalam peristiwa ini juga korban yang mengalami luka inisial A dan terduga pelaku inisial K berhasil diamankan di Jalan Cempaka, Purwakarta yang saat ini juga sedang dilakukan pemeriksaan. Terhadap perbuatan pelaku dijerat dengan pasal 466 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan mengakibatkan kematian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Pelaku yang berhasil kita amankan ini merupakan residivis kasus curat ya, yang pernah dilakukan penyidikan juga di Polres Purwakarta pada tahun 2007 dengan vonis hukuman penjara 3 tahun. Pak, untuk sosok pelaku sendiri di lingkungan sekitar bagaimana sih Pak? Kesehariannya juga apa pekerjaannya? Ya, keseharian dari pekerjaan pelaku berdasarkan hasil pemeriksaan yang kita lakukan memang tidak memiliki pekerjaan yang tetap ya. Pak, saat acara apa ada izin dari kepolisian dan apa tidak ada petugas di lokasi Pak? Nanti kita akan lakukan cross check terhadap Pak, peristiwa kalau tersebut. sendiri Pak, keluarganya seperti ada rasa ketakutan terhadap pelaku ini untuk pengamanan keluarganya sendiri seperti apa nantinya Pak? Setelah peristiwa ini tentunya dari Polres Purwakarta berkomitmen memastikan keamanan terhadap pelaku. Mulai dari kemarin kita juga hadir turut membantu dalam proses pemakaman jenazah di wilayah Daradan. Kami dari Polres Purwakarta dan semua jajaran hadir. Ada wajib. Pak, terhadap pelaku ditembak kenapa Pak? Ya, pada saat dilakukan penangkapan ada perlawanan ya, sehingga dilakukan tindakan tegas terhadap pelaku. Pak, terkait untuk pelaku ini kan meminta nominal kepada korban, itu dia datang sendiri apa rombongan Pak? Datang ke TKP itu, Pak. Pada saat itu memang mereka minum, ada beberapa orang yang kita sudah lakukan pemeriksaan juga sekarang. Kurang lebih sekitar 12 orang ya yang minum. Cuman yang melakukan pemukulan terhadap korban berdasarkan hasil alat bukti yang kami dapatkan yaitu hanya satu orang atas nama inisial Y. Atau itu sudah menjadi budaya meminta atau memperas kepada pemangku hajat atau aksi premanisme di wilayah itu seperti apa sih Komandan dari hasil penyelidikan saat ini? Terkait dengan kegiatan itu kami baru mendapatkan informasi dari peristiwa ini yang kami dalami. Kedepannya kami juga memohon kepada masyarakat apabila ada informasi terkait dengan kegiatan premanisme, kami dari Polres Purwakarta melalui Satgas Premanisme tidak pandang bulu dan segan-segan melakukan penindakan terhadap kegiatan premanisme untuk memastikan wilayah hukum Purwakarta selalu aman dan kondusif. Mobilnya saya itu bantu kakak saya. Pak, awalnya gimana Pak? Ya, mereka istilahnya minta uang lah, palak ya. Jangan dulu masih Palak dan terus dia minta 2 kali katanya. Yang pertama dikasih, yang kedua minta 500.000. Ya dikasih. Terus ya kejadian lah begitu. Kakak saya 3 orang yang ke saya, yang ke saya 8 orang. Tapi saya nggak kenal karena saya kan tinggal di Kerawang. Kakak saya di Purwakarta. Berarti dugaan pelaku ada berapa? Dugaan pelaku. Ya.
Ini istrinya, ibu itu. Istrinya. Naik kuasa